Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasa kita akan membahas tentang episode update arc yang kali ini berjudul Dari Teman Jauhku. Oke, untuk kasus kali ini tim Skim bakal berfokus kepada sinyal yang dimana bakal memancing monster di luar bumi. Dan saja dari sekitar kota Hoshimoto ada beberapa jaringan atau gelombang yang bisa menimbulkan monster bisa memancing ke tempat kota Hoshimoto di salah satu tempat berada. Salah satunya adalah tempat yang diselidiki oleh Shiyuma ya, yang kali ini menjadi fokus utama sebagai main character di episode kali ini. Kemudian di suatu tempat yang dimana tempat gelombang suara yang menimbulkan monster itu bahkan terpancing. Nah, di sini kita diperlihatkan tentang si seorang laki-laki dan juga suara perempuan yang sedang saling berkomunikasi satu sama lain. Dan sepertinya untuk gadis ini merupakan bukan dari bumi ya, tetapi dari planet lain yang bisa berkomunikasi dengan cowok tersebut lewat radio. Dan sepertinya mereka jadi lebih sering ngobrol satu sama lain ya. Apalagi si cowok itu lebih sering menghabiskan waktu untuk berbicara kepada gadis tersebut. Tiba-tiba di tengah mereka ngobrol, disinilah Shiyuma berjumpa dengan teman SMP yang sudah lama tidak ia jumpai, yang ternyata dia bernama si Kazuo. Ternyata di sini mengingatkan kita di serial Cosmos ya, di episode 42 ini benar-benar persis banget gitu. Apalagi dalam percakapan Yuma dengan Kazuo pun dia lebih cenderung pendiam gitu, seolah-olah dia tidak ingin bersosial di luar sana gitu, lebih sering menghabiskan waktu di dalam apartemennya. Ya, Yuma yang sempat mendeteksi gelombang suara yang ada di tempat temannya pun dia tidak ada pilihan lain ya selain bisa ngobrol kepada temannya itu si Kazuo meskipun secara singkatnya. Lalu pada akhirnya dia pun keluar apartemennya si Kazuo dengan pamit. Ya, pada akhirnya si Kazuo pun lanjut ngobrol kepada gadis tersebut yang katanya sih namanya si Fio ya kalau tidak salah. Ya, ternyata si Yuma tidak sepenuhnya pergi dari situ, yang dimana dia merasa prihatin pada si Kazuo yang gimana ya. Ya, kita tahu ya kalau dia itu lebih suka menyendiri di dalam apartemennya dibandingkan bertemanan di luar sana gitu. Padahal si Yuma ada salah satu teman yang baik untuknya gitu. Hanya saja dia tidak menginginkan hal tersebut, karena satu-satu yang dia anggap teman itu yang ada di radio yang sering komunikasi, yaitu si Vio. Yang pada akhirnya kemudian pada beberapa saat yang lalu beberapa saat kemudian juga di sini mereka menambahkan deteksi monster yang bakal muncul, yang bakalan mendatangi rumahnya si Kazuo gitu. Dan benar saja di sini salah satu monster pun segera menuju ke tempat Kazuo berada. Di sini mereka pun masih berfokus kepada si Kazuo dan juga Vio ya, yang masih berbicara satu sama lain, tetapi di sini Vio merasa ingin menyudahi pembicaraan mereka antara mereka berdua, karena mereka harus mengakhiri karena ada suatu hal. Tapi si Kazuo ini seolah-olah seperti tidak
ingin berpisah pada si Fio karena sudah menemani dia selama hidupnya gitu. Akan tetapi si Fio tetap bersikeras untuk menyudahi syarat tersebut untuk berbicara dengan si Kazuo. Ini pun membuat si Kazuo itu bertanya-tanya kenapa dia ingin menyudahi atau tidak mau berbicara lagi pada si Kazuo. Ya mungkin karena dia mengira kalau si Yuma itu penyebab dia dia mengira si Fio jadi salah paham karena dia memiliki teman lain selain Fio. Ya padahal bukan itu penyebabnya. Di tengah perdebatan mereka berdua, di sini pun si Yuma muncul untuk menghentikan dan menyelamatkan si Kazuo karena gelombang radio yang ditimbulnya itu memancing monster yang kali ini si Noiseller muncul di kota Hoshimono, tempat tinggalnya Kazuo berada. Ya sempat terjadi pelarian di sini untuk bisa kabur dari tempat itu. Ya pada akhirnya si Fio pun mengungkapkan rahasia terbesarnya bahwa karena hidupnya tidak lama lagi bakalan berakhir karena berkaitan dengan energi yang ada di planetnya. Ternyata di energi planet tersebut itu merupakan sumber energi suara gelombang yang bisa menghubungkan ke suatu planet. Salah satunya planet bumi yang bisa dihubungkan lewat gelombang radio. Ya karena semakin sedikit gelombangnya semakin krisis kehidupannya si Fio. Yang ternyata di sini yang dimana si Yuma bisa menyimpulkan bahwa energi gelombang yang semakin pudar yang dikarenakan si Noiseller itu bisa memakan gelombang suara. Salah satunya adalah gelombang radio yang menghasilkan gelombang getaran gitu. Yang padanya dilihat dari siaran TV yang dimana si Ike itu muncul ya di hadapan Yuma dari dalam TV itu untuk mengajak dia untuk bertarung melawan Noiseller. Ya pada akhirnya si Yuma pun berusaha untuk menjauhkan monster itu dari jangkauan rumahnya si Kazuo. Ya meskipun sempat terputus ya, yang membuat si Kazuo itu khawatir dengan kehidupannya si Fio. Lalu di sini pun si tim skip yaitu Ishido, ketua ban dan juga Kak Rin menantikan keselamatan si Yuma ya, sambil mereka menganalisa tentang monster Noiseller, yang dimana dia pun juga menemukan tentang seperti yang kuucapkan bahwa monster itu ternyata ingin memakan suara. Salah satunya adalah gelombang radio yang menimbulkan gelombang getaran itu, yang pada akhirnya sempat didengar oleh aksi ya, meskipun secara tiba-tiba gitu. Lalu singkat dalam pertarungan tersebut, si Ike berhasil memancing Noiseller untuk keluar bumi dengan tidak menghabisinya ya, meskipun sempat membuat Noiseller itu masa terganggu karena suara call timernya si Ike. Ya kalau tahu dari awal mendingan mancing si Noiseller dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ike setelah call timer itu berbunyi ya. Agak merepotkan sih, tapi namanya juga jalan ceritanya seperti gitu ya. Lalu kemudian dengan kepergian si Noiseller pun, di sini pun si Kazuo masih masa senang karena sempat mendapatkan sinyal untuk bisa berkomunikasi kembali kepada si Fio. Akan tetapi di sini merupakan sinyal perpisahan untuk si Kazuo dan si Fio, karena si Fio ingin mengucapkan perpisahan untuk terakhir kalinya untuk bisa berkomunikasi kepada Kazuo sebagai teman terbaiknya dari teman jauh.
yang pada akhirnya dengan kehabisan energi di planetnya yang pada akhirnya musnah karena kehabisan gelombang energi suara itu. Ya pada akhirnya Vio pun meninggal di tempat. Di sini pun kita melihat bahwa si Kazuo itu menangis histeris habis-habisan karena harus berpisah dengan si Vio. Lalu di sisi lain, di balik ending pada episode kali ini, bahwa tentang hari baru yang menjelangnya, meskipun sempat dikoreksi oleh si Kazuo, ya dimana si Vio sempat salah sebut, ya dimana hari jari menjelang datang gitu. Pokoknya sepertinya dia bagi si Vio itu, si Kazuo itu benar-benar teman yang bahagia bagi dirinya. Dan mungkin setelah kejadian itu si Kazuo mencoba lebih memberanikan diri untuk bisa mencari teman di luar apartemennya. Salah satunya si Yuma, agar dia bisa menghubungkan ikatan teman mereka kembali. Dan cerita pada episode kali ini berakhir. Oke, ternyata di sini ada special guestnya ya. Ya dimana di sini menampilkan guest dari serial Tokusatsu yang pernah muncul sebelumnya. Yang pertama, untuk si laki yang satu ini ternyata diperankan oleh Sakuma Yu yang dulu pernah berperan sebagai Another Zi-O di serial Kamen Rider Zi-O. Sedangkan untuk satunya lagi adalah si Ayane Sakura yang berperan sebagai Vio, yang salah satunya pernah berperan di movie-nya Osama Sentai King Oja di sini. Wah, ini kayak masa tidak perasan ya kalau cowok yang satu itu ternyata adalah Another Zi-O. Karena sebelumnya si Another Hibiki ya di Seiya Otome Z, wah sangat plot twist banget. Kalau untuk yang satunya lagi juga, wah ini sangat fresh banget nih. Meskipun hanya muncul sebagai seiyu alias pengisi suara, tapi terkesan banget tentang suara imutnya di episode kali ini, yang berperan sebagai siapa ya? Si Vio, yang sebelumnya berperan sebagai Devonika di Big Oja katanya ya, di filmnya Osama Sentai King Oja kah? Kalau misalnya salah, saya komen di bawah ini ya. Kemudian di sini si Arc bakalan berhadapan dengan musuh yang bakalan dibagi menjadi 2 episode. Ya, ini sejenis android kah atau robot gitu. Ya mungkin kita akan menemukan jawabannya di next video. Pokoknya dengarkan aja deh. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih sudah terima. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jbitkin. Apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang belum bisa video teman-teman saya itu terputus-putus, mohon maafkan sesosanya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar dan yang sebenarnya itu hanya subjekta Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.